Yo, balik lagi sama gue di Manutin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin, teman-teman, dan juga untuk Dogecoin. Nah, ya udah lama nggak bahas Dogecoin, dan kemarin tuh ada beberapa yang request untuk PP ya. Jadi mungkin akan saya update PP dan altcoin lainnya itu di video terpisah gitu ya. Dan PP juga udah naik lumayan juga ya. Selamat itu, congratulations mungkin buat teman-teman yang dari kemarin request PP dan udah cuan di PP nih ya, masih naik-naik terus di trending nih. Ya, kalau kita klik nih di sini trending nomor 1 tuh PP, teman-teman. Mantep ya. Jadi pembahasan terakhir itu ada di Bitcoin dan juga BNB, teman-teman, which is BNB udah di atas $400 ya, akan mengejar ke $500 dan ATH itu di sekitar 680-690 dolar. Dan ya untuk BNB sendiri saya masih optimis ya untuk ngejar ATH sebelumnya, previous high-nya. Dan ya kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin dulu gitu ya. Bitcoin secara weekly, daily, kemudian ada Bitcoin Dominance dan juga Dogecoin gitu ya. Doge itu sendiri sudah saya bahas sekitar 2-3 minggu yang lalu ya. Oke, jadi tanpa basa-basi kita bahas dulu untuk si Bitcoin. Nah, pembahasan si Bitcoin secara weekly sebelumnya ini akan ada saya bahas juga ya. Dimana waktu itu kita bisa lihat atau gunakan level ini untuk secara RSI Bitcoin weekly gitu ya. Dimana kalau kita lihat ini di peak highest-nya di sini, oke. Kemudian satu lagi itu di sini. Nah, dan saya tandai dengan garis warna putih. Dimana ketika udah mentok di sini akhirnya dia koreksi, ya untuk RSI-nya. Dan kalau kita lihat dari segi price action pun di sini adanya mengalami retracement dulu. Kemudian dia drop naik lagi, ya testing lagi di sini, drop lagi sebelum lanjut naik, teman-teman. Jadi untuk secara RSI ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan lah untuk teman-teman, ya. Dan juga khususnya di pergerakan Bitcoin secara weekly. Nah, terdekatnya ini di level 88,53, which is ini waktu dia lanjut naik di sekitaran 63.000. Di sekitar area 57.000 waktu tahun 2021 ya, Februari 2021. Dan sekarang posisi RSI ini perlahan lagi ngejar area tersebut, teman-teman. RSI-nya teman-teman kita bisa perlihatkan ya. Di sini kan baru sekarang itu level 86 nih di sini RSI. Ini dikit lagi udah nyentuh 88,53. Jadi ketika dia udah masuk ke zona ini, teritori ini, ya waspada. Ya, jikalau memang akhirnya nanti adanya retracement untuk RSI secara weekly, ya. Dan juga biasanya kan menjelang halving itu adanya namanya koreksi. Bisa aja nanti di bulan Maret mendapatkan koreksi ketika memang kita bisa lihat dari RSI secara weekly Bitcoin. Ini udah masuki ke zona teritori ini. Itu yang pertama. Lalu kedua, kita lihat secara price action pun, ya dia udah deket sekali dengan ATH sebelumnya di zona ini, di sekitar range 65.400-an sampai 69.000. Ini udah deket banget range-nya, teman-teman. Nah, itu untuk pertimbangan kedua. Lalu yang perlu diperhatikan juga ya, kalau misalkan kita pindah switch ke outlook ya time frame monthly, bulanan, ini kita bisa lihat semenjak dari retracement terakhir kali di September 2023. Ini kita lihat bersama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 bullish candle. Ya tentunya di akhir bulan Februari ini kan besok berarti ya teman-teman. Udah berganti bulan. Ya ini jauh banget dong. Sekarang kan 63.000. Dia kalau mau bikin red candle, dia harus drop di bawah 42.800-an ya. Itu jauh banget, bukannya nggak mungkin, tapi chance-nya itu kecil banget gitu ya. Jadi ya biasanya dibilang lah ini bullish candle juga. 6 bull candle secara berturut-turut. Kita lihat untuk previousnya. Ya di sini start dari Oktober 2020 1 2 3 4 5 6 bull candle juga, teman-teman. Akhirnya next candle-nya di sini kita bisa lihat adanya red candle, teman-teman. Akhirnya di candle ke-7-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat pada pergerakan sebelumnya adanya chance untuk candle ke-7 itu red candle. Saya nggak bilang red candle-nya itu bakal ngedam. Saya juga nggak bilang wah bakalan koreksi dalam dan lain sebagainya. Nggak. At least adanya red candle berarti adanya retracement atau koreksi. Nah itu bisa menjadi salah satu momen mungkin buat teman-teman yang mau reakumulasi atau mau buyback kembali. Ya itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Oke. Nah secara monthly kalau red candle itu kisaran berapa persen bro dari highest candle-nya? Oke, kita coba ukur aja teman-teman biar sama-sama di sini ya. Kita bisa lihat lah, coba kita ukur dari candle sebelumnya ke lowest-nya dia waktu bikin tail candle. Ini sekitar 23,8% ya. Kita coba bulatkan dah ke 20%. Oke. Nah, kalau let's say dia tertingginya di 64.000 gitu ya. Kemudian dia mengalami koreksi 20% aja ya.
ya sekitar 20% lah. Ya ini potensinya dia visit kembali nih ke 51 sampai 53 ribu dolar, itu range yang menurut saya sangat masuk akal. Jikalau memang ya kejadian sebelumnya ini terulang kembali, at least cuman retracement aja. Ya, cuman retracement aja sebelum dia lanjut naik. Gitu ya. Jadi maksud saya di sini adalah kalau misalkan kita lihat pada pergerakan sebelumnya adanya retracement untuk dia lanjut naik, bikin all time high baru. Let's say seperti 75.000, 80.000 dolar gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi itu yang bisa diperhatikan. Sekali lagi ini by the way secara monthly ya, kita lihat juga pada previousnya untuk RSI dan juga candle bulanan juga gitu ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan teman-teman sekalian. Dan mengingat juga biasanya menjelang halving adanya koreksi dulu sebelum nanti harga lanjut pumping lagi gitu ya. Lanjut naik terus. Tuh kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke. Next kita lihat untuk secara daily. Nah, daily-nya ini masih mencoba untuk menobrak ya area next target di sini. Ini di sekitar 63.400 sampai 66.500. Kenapa saya tandain box merah ini? Sebelumnya kalau kita lihat secara daily di sini adanya rejection. Nih di sini. Ya pada pergerakan April 2021, kemudian di sini juga adanya rejection. Ini juga ada rejection walaupun ini sempat false break nih, teman-teman. Ya sempat nge-spike, ya which is itu ATH Bitcoin di sekitar 69.000 dolar sebelum dia lanjut turun lagi. Gitu ya. Jadi bisa sekali diperhatikan untuk range ini udah masuk ke zona teritori ini gitu ya, dan kita belum melihat adanya koreksi atau retracement. At least kalau misalkan dia sebelumnya cuman create base aja lanjut naik lagi gitu ya. Nah, ini diperhatikan sekali lagi. Nah, menjelang setelah nanti closing monthly gitu ya. Dan kalau misalkan nanti dia cuma sideways gini aja bikin range, bisa aja untuk lanjut naik gitu ya. Tapi kalau yang kita dapatkan adalah dia malah breakdown dan koreksi, at least untuk secara monthly yang tadi juga sudah saya sampaikan, itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman sekalian gitu ya. Palingan itu yang bisa saya update juga atau saya bahas, dan juga secara daily kita bisa lihat udah masuk ke extremely overbought juga nih teman-teman. Tuh ya, kita bisa lihat nih zonanya ya udah di level 88,6 secara daily ya. Tentunya harus berhati-hati. Kita juga lihat di Fear and Index Grid ya. Ini sebentar coba saya. Nah ini ya, Fear and Greed Index ini ada di 86, extremely greed. Ya orang-orang benar-benar udah FOMO gitu ya, udah mulai nih. Ya hype-nya udah wah ini lanjut. Nah ini bisa ngeri banget, dan bisa aja nih masih lanjut naik sampai level 90-an. Nah itu mungkin buat teman-teman bisa lebih berhati-hati banget gitu ya. Ada quote mungkin teman-teman yang pemain lama juga tahu, ketika orang-orang itu udah mulai serakah, ketika orang-orang udah mulai rakus, harusnya kita lebih bisa menahan diri gitu ya. Dan sebaliknya ketika orang-orang udah mulai takut banget ya, cemas dan sebagainya, kita harusnya udah bisa lebih serakah di market. Ya kurang lebih seperti itu analoginya. Ya ini kita bisa lihat dari beberapa indikator juga gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang mau masuk di spot market dan lain sebagainya, ya tentunya kita sama-sama lebih suka yang namanya diskon. Ketika diskon kita bisa beli di harga yang lebih murah. Tapi kalau misalkan teman-teman yang udah banyak analisa gitu ya, yang uangnya juga banyak, yang mau masuk, kalau misalkan let's say amit-amit nyangkut juga nggak apa-apa, it's okay gitu. Pilihan kembali ke teman-teman sekalian gitu ya. Jadi ini untuk secara daily-nya ya teman-teman, kurang lebih. Jadi kalau misalkan dia retracement pun paling kita bisa pantau di sekitar area berapa di sini. Previous resistance and support tadi 57.300 sampai 59.100 dolar gitu. Kalau misalkan dia mendapatkan retracement terlebih dulu, ini bisa menjadi area yang diperhatikan sama teman-teman sekalian. Oke. Jadi palingan itu. Next kalau kita lihat untuk si Bitcoin dominance ini secara daily ya, terakhir kali dia testing ke area support ini pada Januari ya 2024, dan akhirnya mendapatkan pemantulan reaksinya, dan sekarang ini posisinya sudah jebolin nih ya resistance sebelumnya nih di level 54,1 sampai 54,54. Jadi berarti di sini kita bisa lihat ya, memang money flow, uang itu lebih banyak alirannya itu ke Bitcoin. Makanya kita bisa lihat ini bisa dibilang juga flash pump Bitcoin cepet banget ke 64.000. Ya, kita bisa lihat juga untuk market cap Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoin benar-benar mendominasi. Makanya kebanyakan altcoin, apalagi koin-koin lama itu naiknya cuma dikit. Ya, kena efeknya dikit. Contoh seperti 5%, 10%, 15% gitu ya. Cuman beberapa koin aja yang bahkan koin-koin baru yang naiknya itu lebih signifikan, karena memang mereka masih baru gitu ya. Langsung gacor gitulah kurang lebihnya. Cuman kalau misalkan altcoin lama lebih bersabar gitu ya. Masih ada chance mungkin setelah halving nanti mungkin mereka baru kebagian porsinya. Dan ya waktu itu juga sempat saya bahas
setelah halving terdekat itu adalah summer. Biasanya orang-orang bilang DeFi summer, bisa aja nanti chance untuk koin-koin lama, contoh seperti AAV itu mendapatkan money flow dan akhirnya naik lumayan signifikan. Let's say naik minimal 50%, 10% itu masih sangat possible gitu ya untuk AAV dan beberapa altcoin khususnya di DeFi nanti di summer tahun ini gitu ya. Jadi paling ini dulu concernnya Bitcoin dominance. Jadi kalau misalkan si Bitcoin dominance ini udah mampu break, retest, kemudian untuk lanjut naik, maka money flow masih cenderung di Bitcoin. Ya untuk altcoinnya mohon lebih bersabar. Biasanya memang urutannya kan Bitcoin dulu money flow-nya, kemudian Ethereum, baru nanti ke altcoin yang caps gede, baru lebih bawah lagi tuh baru alt season. Alt season itu benar-benar koin-koin, bahkan koin-koin gak jelas pun itu naik bertebangan teman-teman. Nah ini juga menarik, nanti akan saya coba bahas juga di video terpisah untuk altcoin lama yang ada di exchange lokal, salah satunya di Indodax. Ya contoh seperti apa MBL, AOA gitu ya. Coba kita sharing buat have fun aja gitu ya. Mungkin ada juga yang sangkut atau bagaimana di koin tersebut. Nanti coba akan saya bahas buat teman-teman sekalian gitu ya. Next, ini pembahasan terakhir untuk Doge. Jadi Doge sendiri kemarin semalam itu ada di tweet juga sama Elon. Ya, akhirnya dia ya buka suara juga lah, pengen mainin lagi untuk si Doge, dan gak lama the power of Papa Elon akhirnya ngepam juga gitu. Dan saya pribadi ini juga sudah saya bahas gitu ya di video channel YouTube saya beberapa waktu yang lalu. Ini by the way daily, dan ketika dia koreksi pun ya kita bisa lihat beberapa area yang sangat-sangat krusial, at least di sekitaran sini 0,076 sekian. Ya, ini sudah saya sampaikan juga untuk area DCA, mungkin buat teman-teman yang mau masuk. Ketika kita lihat di sini ada channel atau falling wedge yang sudah terbreakout sama si Doge. Minimal dia adanya rejection di sini, resisten di box orange ini di sekitar 0,1064 dolar, dan mendapatkan retracement di situ bisa kita akumulasi kembali. Dan saya pribadi ada masuk di Doge walaupun kecil, small portion teman-teman, karena memang Doge ini kan bisa dibilang meme coin dan lain sebagainya, makanya saya coba masuk di small portion aja lah. Ya lumayan lah, kenaikannya udah lumayan. Dan ya kita coba lihat juga ukur dari ketika ini mengalami kenaikan gitu ya, dari golden ratio secara daily time frame. Ya sebentar di sini lah sampai ke area sekarang lah, kurang lebih sudah naik 70% teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga ingat waktu saya bahas itu Bitcoinnya ada naik atau turun ya, si Doge masih manteng aja di sini aja gitu, belum ada pergerakan yang signifikan. Maka ini bisa menjadi area reakumulasi teman-teman, dan sekarang udah break dari box orange ini. Next di mana? Di box merah di area 0,158 sampai 0,179 dolar. Ya ini menjadi next target, next obstacle-nya si Doge. At least untuk saat ini posisinya adalah ketika memang trennya masih kuat, dia masih bisa melanjutkan penguatannya kembali, at least ngejar next target resistance. Tapi kalau misalkan dari sini dia mendapatkan retracement dulu, at least dia akan coba testing ke previous resistance-nya, ini support resistance di box orange, before dia lanjut naik gitu ya. Jadi palingan ini untuk Doge secara daily. Dan yang menurut saya chance-nya masih besar, apalagi ini meme coin, dia untuk balik lagi ke ATH dia di sekitar 0,7 dolar, atau targetnya itu di 1 dolar, itu masih chance-nya tuh terbuka lebar banget. Nah menurut teman-teman bagaimana, bisa tulis di kolom komentar bawah video ini. Dan ya ini bisa menjadi salah satu meme coin andalan ya untuk bull run kali ini gitu ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin buat teman-teman yang mau masuk atau entry kembali di Doge, bisa nunggu waktu dia koreksi seperti biasa ya, nunggu diskon. Tapi kalau misalkan yang kemarin sudah akumulasi di sini, ya udah. Kalau saya pribadi ya saya hold gitu ya, dengan segala resikonya. Oke, keputusan balik lagi ke tangan teman-teman masing-masing, mau buy ataupun sell-nya. Sampai jumpa untuk next video, sama profit.